band. Apakah tidak terlalu mahal di sini? Atau mungkin Hayabusanya yang karena ada di band, jadi opsinya malah bisa enjoy. Jadi Fanny-nya dibiarkan. Tapi Fanny ya dia power pick juga. Bisa tahu ya. Tahu dia power pick Fanny. Ruby kurang Hayabusa band. Kalau memang pastinya Fanny, apakah itu terlalu mahal? Memasukkan Moskov untuk Grants nantinya. Oke, berarti saat ini lepas dibiarin dulu mungkin ya. Tetap gas berarti. Ya, SAS perspektifnya lebih aman sih, Lim. Terutama ketika kita ngomongin soal asas yang bisa instan pun, dengan adanya Ruby dan juga Kufra yang di ban, ya Nolan juga makin lebih bebas harusnya. Oh, ini lah. Wah, power banget. Iya, kita tahu emangnya power dengan Fanny-nya, tapi Moskov. Iya sih, kalau di counter dari awal ditabrak terus itu pusing juga sih. Jago-jagonya Fanny gitu kan. Iya, tetap ada chance juga dia untuk call off di awalnya gagal double. Ada Moskov, ada Alpha, bahkan tidak melupakan sampai sekarang Fanny masih mau ekspor. Kita tahu Fluffy Power dengan hero tersebut. Oh, Hylos. Hampir semua pemain Fanny ketemu sama Hylos antara seneng dan gak seneng. Oke, karena susah banget untuk mainin Steel Cable ketika berhadapan dengan Hylos yang emang punya full HP yang sangat luas. Lihat sisinya langsung diambil semua. Oke, dan sekarang kita lihat ketika terlalu banyak sisi, ini bisa menjadi sebuah blunder untuk seorang Fanny di first pick. Dan kalau ngomongin saat ini kondisi ke arah Moskov yang bisa digunakan oleh Franz, tandanya mereka jangan lupa target utama mereka lagi, jangan sampai kejadiannya terjadi di tim mereka. Iya kan? Tapi Gasnya ternyata nggak di Dynamic juga, gue kirain pengen diambil tadi. Moskovnya pindah tangan sekarang, ada di link lain. Wah, Hylos dan Zushin. Mereka tahu kalau hero aksesnya tidak terlalu banyak untuk bisa merepotkan Zushin, tapi sepanjang MDLI di season 10 berjalan, Mafia menjadi pemain top 1 dalam soal kill per game, goal per game, dan juga goal per minute. Wow, gila, itu ngambil 3 title itu agak cukup banyak loh. Ya biasanya kalau jungler itu fokusnya ke kill doang biasanya, mostly. Tapi kalau udah sampai goal, ya lagi-lagi pure player assassin. Iya kan? Dia farmer juga guys sebenarnya. Iya. Dan masalahnya itu ya kalau nggak salah di MPL nggak pernah kalah game. Iya. Jadi selalu 2-0 terus. Sampai terakhir kemarin aku menyaksikan di MDL di season 10 pun benar-benar flawless banget. Oke, dan pilihan sebelum menutup aktif yang pertama dari EVOS Sasuke. Ya, Sasuke. 60% hero dari tim Liquid ID diambil semuanya sama EVOS Glory. Ya, baru 3 yang sudah terdeteksi kali ini. Tapi mungkin kasusnya agak sedikit berbeda karena mereka memegang Zushin yang punya power untuk melakukan gangguan terhadap frontlaner yang ada dimiliki dari tim EVOS tanpa harus banyak effort. Disenterin kan, ini paling menyebalkan sih. 2024 disenterin Zushin. Iya, disenterin Zushin, apalagi kalau udah pakai dia terbang Aswin One tuh kayak aduh. Wah, Aswin One Glowing One sih combo paling ini ya, paling mengerikan lah buat Zushin. Apalagi dengan Call of Destiny, harusnya berdua-duanya sih Hylos, Zushin. Dia suka untuk menggunakan Call of Destiny 800 mana untuk Hylos sama dengan 1200 HP. Ditambah lagi dengan Call of Destiny dapat 400 gratis, 1600 dengan satu item loh. Dan belum lagi giftnya be, ketika darahnya berkurang kan setengah, itu langsung nembak lagi kan. Hybrid defense-nya juga, paket lengkap gak sih ini? Lengkap banget. Ini gue suka sih dia terhadap sosok dari Roger. Kenapa? Pertama, dia untuk menutup sedikit assassin kembali yang dimainkan oleh seorang Rafael. Kedua juga mereka menutup ke arah Aris Noble. Kalau misalnya Franz gagal di situ, itu akan menjadi kapal yang haram untuk EVOS. Iya. Mungkin ada hero factor lagi yang kan. Karena gue jujur melihat mungkin Rafael kalau memaksa pen assassin agak berat jujur ya. Iya. Apalagi Alpha-nya udah di-ban juga kan. Sekalipun assassin yang tersisa cuma Nolan loh di sini posisinya. Joy melawan Fanny yang bisa langsung targeting on point seperti itu cukup beresiko dan lawannya Hylos. Aku setuju banget. Sama kayak Oke sebenarnya. Tapi terpengen oke menurut gua. Karena kalau Joy itu dia angkat dengan sangat mudah dan gampang dimakan. Datang tumbangin pulang, apakah datang cutshot gagal mundur. Ya beda mungkin kalau Anafet punya strat dengan Saber Jungler itu mungkin lebih pasti untuk menangkap Fanny-nya. Untuk Fanny only berarti. Untuk Fanny only. Tapi kalau untuk keseluruhan, aku lebih suka Bane-nya. Aku suka Bane, dia bisa mutusin kamu kan. Wah, itu agak cukup tinggi sih memang. Ya karena mereka udah tahu kali ya, kalau misalkan ya Zushin itu pasti bakal jadi mid laner, sehingga nggak mungkin ada yang namanya Vexana atau Faramis. Ya kalau misalnya itu bisa kelihatan banyak ya, Lin.
Dia kalau bisa nunggangin ke arah Hylos-nya apalagi. Enak sih harusnya ya. Jamin enak. Ditumbangin. Tapi kalau ngeliat dari Hilux, ini kayaknya memang ini Be, konsepnya adalah cari yang skillet badan guys. Karena yang skillet badan sekarang itu kan masuk ke dalam pool kan, dari pool kan. Kampus, Teresla. Atau kalau misalkan buat Teresla sekali fine aja sih buat tim Liquid ID. Mereka makin memperkokoh nggak sih lini depannya? Harusnya Roman. Wah, dan cowoknya Winnie tuh ngeri banget. Power. Cowoknya Winnie ngeri banget. Ini kayak jatuhnya hampir 3 pemain dari tim Liquid ID dikasih hero powernya masing-masing. Iya. Harit juga, ada Fanny juga salah satunya. Dan apa jawabannya nih? Wait, ini dari Chow, kalau damage-nya agak susah nih. Mid lane-nya bukan typical burst. Fanny? Dia bakal main sama Fanny kayaknya nih. Iya, berarti pattern dibalas sama pattern-nya Fanny nih. Iya. Sekali pattern-nya Fanny terbaca, harusnya itu dari info bisa hindarin. Atau cowoknya yang bakal main di XP nih. Kita tahu bahwa memang tim Liquid Philippine Sunford pernah memainkan hal tersebut. Chow di XP Lab, Thunderbell first item, rotasi terus, mainnya bareng sama Rover dan junglernya. Three man move-nya yang cukup unik, jadi mid laner ini biarin sendirian dan sekarang masih. Wah, iya. Yang aku bilang, anak muda suka menantang resiko. Tapi itu yang dibutuhkan untuk seorang jungler, apalagi dengan kemampuan bermain dengan assassinnya. Kalau dia nggak dimaksimalin sama potensinya, itu mubazir. Itu buang-buang kesempatan apa yang sudah mereka miliki. Ya, waste of talent. Wow, tapi Lancelot ya sebagai last pick di salah satu hero nyaman juga dari Annabelle yang kita juga bakal lihat di playoff season kemarin. Itu masih dimunculin. Iya. Apalagi kalau ngomongin soal Lancelot sekarang, itemnya bisa bervariasi. Ada Elevator, Thunderbell, Warhas juga bisa dibawakan sehingga ya durability-nya pun gak bakal kalah ketika berhadapan dengan Fanny. Dan hati-hati dengan damage-nya ya. Karena sudah orang jarang banget pakai Lancelot. Jadi kita akan terbiasa dengan damage-nya. Tiba-tiba eksplosif dan kita lihat nanti. Apakah pemanasan permainan Fanny dari seorang Fabian berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 untuk mereka? Atau EVOS Glory sang macan bangkit dari tidurnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Embala baru tepuk tangannya. Let's go. Clean up down. Satu langkah lagi bagi regenerasi dari tim Liquid ID mampu mendapatkan kemenangan pertama dari mereka. Namun, Bos, ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh juga. Wah, gila. Annabelle. Apalagi Annabelle dengan Lancelotnya. Kedua mental itu kita tahu, epic selalu ada di dalam dirinya. Oh, tapi pop damage-nya. Oh, lihat Malcolm. Blinker. Mereka kali masih selamat dengan Blinker dari depan sana Winnie. Maka cepat dipaksa. Nampaknya Dance gagal untuk mendapatkan Winnie dari depan sana. Dance sudah dapat spot. Karena Blinker gagal meloloskan jalan untuk pulang. Kaget sepertinya, Be. Windy lebih possible diktul kan tadi? Iya, dan flickernya juga agak sedikit waste sebenarnya. Ditambah lagi tadi Rapture yang dipilih pantesan karena ini yang skill lebih punya damage di early game. Tapi Pathena City, Bos. Ini udah mode super safety parah ini dari Bos. Ya, karena siapapun yang terpick off akan menjadi ancaman. Gak ada Purify dari EVOS Glory membuat Winnie bisa target siapapun termasuk Rafael. Ya, Annabelle kali ini kita lihat agak sedikit terganggu dengan pergerakan Winnie, tapi informasi yang telah didapatkan dari sosok seorang Winnie membuat dari Iron Six ini bebas. Dan kalau misalnya Fanny-nya dari seorang Fabian lebih fokus ke arah seorang Brandy akan lebih mahal banget sih dan akan membuat pasukan dari EVOS Glory mereka kehilangan demo powernya. Ya, Fanny-nya cuma lewat belok kiri aja. Tapi kalau menurut aku, kalau Fabian gak maksimalin gold lane-nya, ini bisa jadi ambil loh. Ya, jelas banget bahkan. Kayak targeting karena Golden ini matchup yang sama loh. Cuma dibedain aja orang yang pakai. Iya, itu dia pertanyaannya. Apakah Haritnya akan lebih unggul karena kebetulan kita tahu ya bagaimana power dari early game-nya Harit. Ini damage juga. Sudah ditutor. Motor Coba kita lihat apakah berhasil ditutor oleh Iron Shiki? Kebetulan kayaknya lagi adu pop damage dan aduh, halo. Oke, Fabian kayaknya memilih untuk kayak cuma memberikan sedikit pressure aja. Walaupun di depan sana belum bisa dimakan, tapi Yaskiel juga kawan-kawan tidak punya defense cukup capable. Setidaknya Pancer anaknya mungkin mundur dan kayaknya akan rotasi ke arah orange terlebih dahulu sih. Kayak semua lane-nya ada pressure. Dari Semua tim lane-nya, lain, betul. Semua lane-nya. Gold lane tadi tiba-tiba ada Fabian, di bottom lane juga kebetulan skill datang. Winnie dia di area jungle. Wait, dengan Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Itu adalah sebuah kemunduran besar untuk EVOS. Karena mereka berhasil membuat Fanny yang dipilih oleh Purple Bomb mendapatkan turtle pertamanya. Dan Snowball, kalau dipegang tim Liquid, EVOS berbahaya sekali. tapi susah sih memang. Tadi early-nya agak susah. Di mid tadi udah chaos
banget dan mereka kalah wave. Iya, karena Flicker juga kan dari kebetulan dari Dreams, jadi sekarang lebih ready mungkin untuk mampu setup di fight. Nah, Novel dia udah level yang ke-6, dia lebih ready kayaknya untuk sekarang melakukan 3-man move. Oke, tapi melihat ke arah Willy juga harus respect dengan investasi dari Annabelle. Kasal dengan poin untuk termasuk dari tim EVOS, mereka kehilangan jungle yang paling mahal di tangan dari EVOS untuk memiliki. Gak expect sih kayaknya itu. Itu kayaknya terlalu cepat ya sih buat di-expect, Lim. Even Lancelot, sebenarnya kita sempat mention sebelumnya, Winnie pun bisa kick Lancelotnya langsung. Way of Dragon Flicker, udah lama kita nggak lihat gerakan seinstan itu tanpa pikir panjang. Oke, Iron Siki berhasil mencoba untuk menghindari sebentar dengan teman dia berhasil dengan Fabian langsung dengan Fabian. Kali ini berhasil menghindari dia bisa berikan dari Fabian. Tapi Yesiel is coming. Kasal dikeluarkan Pras. No way to run. Gak ada jalan untuk pergi dari kegagalan dia fokus untuk bertahankan Pras. Oh my god, apa yang terjadi dengan EVOS? Mereka sangat bingung dengan rotasi yang selalu diunggulin tim Big Mighty. Ya, ditambah lagi dengan tadi ya, ketika point pick-off sudah mulai tercipta. Dan ternyata Aaron Shiki dia ngelewatin Earthshaker dengan satu kena dash. Dia berani banget, Dia berani, dia tahu hero powernya di early game. Dan sekarang dengan adanya Starlim Side yang membuat early game-nya makin Oh, lagi. miss. Itu juga yang salah, tapi dengan adanya Kasal dikeluarkan dari depan sana. Wah, kalau depan ada Camel still. Itu dengan ada Fabian, fokus ke Trim. Satu poin kali 4 poin. Dan Fabian one still Camel from Fabian. Itu dia, Vic, kenapa gue bilang Vaninya itu power. Ya kita tahu soal Vania power, tapi ternyata kita gak expect bahwa memang Land of Dawn dijadikan taman ayun-ayun oleh Fabian. Ya, permainan Taman Ayunan Aning Nina tuh membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka punya power untuk melawan Molingal. Dan kalau kali ini turtle yang kedua di tangan dari tim Liquid kembali, Iron Siki bakal punya power lebih untuk bisa nge-zoning out sosok serem Frans. Ya, ini udah pasti tentang Liquid, depan mata. Ini yang mengerikan adalah laningnya Frans. Frans yang agak cukup sulit urus untuk keep up sama laning depan. Wah. Satu poin dia, Fabian. Kali ini tanpa ada alasan dapat satu poin kill. Berapa dengan poin? Membuat Iron Siki mendapatkan Flavi. Coba menunggangi seorang Winnie. Di depan sana damage yang diberikan, tapi Flavi akan coba ditarik keluar lagi dari base-nya. Dan bahkan kali ini akan turretnya on point. Membuat para pasukan dari tim Liquid gagal. Karena damage yang diberikan tidak ada. Membuat dapat mulai langsung to win. Solo pick up kembali Fabian. Wih gila dia pede banget ini main Vani asli. Solo killnya kalkulasi damage-nya mantep banget. Dan sekarang udah pegang landing jauh dan datang lagi. Datang lagi, selama masih ada Kasal kita akan lihat dari pasukan tim EVOS mereka bakal menurunkan Dream Simba terus di tangan dari seorang Frans. Dan ketika nanti Aaron udah punya Blade Armor, Profesor KB itu kasus yang berbeda. Sonic yang bakal lebih maksimal, bro. Siapa yang membiarkan Fabian memasak dengan 5 kill dan Lethal Ignition yang selalu ready? Karena tentunya bakal langsung aktif. Ketika dia Heptasis, ditambah dengan Maleficent yang ready sekarang juga. Ini siapapun dari di depan, even Flavia aku yakin pasti bisa instant kill sama Fabian. Dan lane jauhnya udah mulai dipegang juga. Bottom lane-nya, 4-man move. Semua damage-nya bakal cukup untuk Windy dengan The Way of Dragon-nya. Siapapun yang di-kick sama tim Liquid ID, ini pasti bakal menjadi point kill bagi mereka. Oke, lihat mereka coba untuk memberikan baik time dengan adanya format yang udah terlihat di arah bottom lane. Dan satu permainan laning jauh yang belum bisa dipegang oleh tim EVOS akhirnya dipegang sama tim Liquid. Bahkan kayak Dream memasakkan ke depan, masih boleh pakai X dan P, kembali ke gagal. Mereka double dosa, menjelang Dream dan nampaknya Aaron coming. Winnie gak bisa bertahan dengan mobil lama lagi. Pertutarannya Romer dengan sama Romer, tapi akan lebih banyak di tangan dari tim EVOS. Karena Pras sudah ada calon untuk pulang. Dan adanya Aaron melakukan poin di block, membuat tim dari EVOS tidak bisa mendapatkan poin kill. Aaron Shiki, coba dipasangkan, coba dipasang Pras tumbang. Wajahnya Pras tumbang, Lim. karena damage-nya sih kurang banget tadi. Jangan sampai mereka melihat Fabian bisa ke arah mantap itu bahaya banget loh. Iya. Mungkin informasinya juga tadi masih kurang, jadi dari Fabiannya nggak mau langsung tabrak. Kondisinya dari Marvel juga habis. Dan tapi kredit untuk Anapel ya, dia nggak jauh ketinggalan satu level aja loh. Dan kan 2 kali tumbang bahkan. Ya, 2 kali tumbang, tapi masih bisa keep on level dan bahkan masih bisa mengadu Battle Retribution. Udah merupakan Lancelot selalu punya keuntungan loh dengan Controls dan Retribution Battle-nya. Lagi salah satu pemain assassin yang berani banget tapi terbukti. Walaupun banyak yang mengira assassin akan cukup overrated kali ini, tapi nampaknya assassin masih menjadi pada seperti di depan sana. Arah menjadi gelandang utama, dua dari depan, kamu tinggal satu star Fami. Kita coba di take down, perlahan sekarang ke Wimpo. Kamu bakal free, dan hilang berat.
tanpa ada konsentrasi. Mereka memang mendapatkan satu arah, tapi pelaku tembakan kill yang kedua. Double kill from Rafael. Bahkan coba dikejar oleh Shotgun dan Unfired dan satu takut membuat power of retribution dari Fabian. Walaupun tidak terpakai, ini tidak ada gunanya, tapi tinggal dia tumbang. Dan juga tahu harus dilepas jadi top. Masalahnya ya tadi terlalu banyak source yang keluar untuk ngebangin Fluffy dan akhirnya tapi kan Fabian jadi out of energy dan di depan. Ya, karena Fabian juga nggak mentargetkan skill shot dia ke arah dari Fluffy kan. Dia mau Fluffy-nya juga masih bisa untuk bertahan hidup dengan jangkauan yang tapi ini Well taken, Fox menjaga Thornhill. Hilang dengan instan, akhir sama Fox. Teman-teman Thornhill dari berjalan tolong Anabel. Bisa menyelamatkan tapi dari seorang Fabian dia gagal untuk mengejar satu buah poin kill terhadap seorang Anabel. Tapi the best thing yang bisa dilakukan dari Butler ya. Mana aku bisa bilang cukup equal itu Brans. Tapi Lord harus spawn loh ini. Lord harus spawn dan bisa nanti. Ya, berarti Lord dipuin namanya tetapi. wah, Fabian memilih item survive ability. Orang shooting keras biasanya. Biasanya sih pasti kayak gitu sih. Baru mungkin kalau butuh ada shield nanti jelas item atau bahkan cross meteor. Dan sekarang Annabelle dengan tadi retribution yang didapatkan di Lord ini sebenarnya akan menjadi nafas baru bagi EVOS Glory karena mereka yang bakal lebih memiliki damage di late game nantinya. Ini lihat nih, nggak boleh terlalu lama juga. Dan Awareness-nya apa juga sih? ini nggak bisa face bakal di juga. Semuanya ini Sama seperti Fabian sepertinya. Itu sense-nya langsung dia rasakan kalau emang ada sesuatu di bottom lane berarti top lane juga bakal terjadi sesuatu. Oke, menuju ke arah belakang. Anabel jadi bilang utama, tapi Fabian tahu ketika udah tidak ada lagi kontrol. Flamin jadi target utama. Fabian kehabisan energi karena tidak merasa melakukan apapun di depan sana. Dan targeting dari Fabian harus sudah mulai reset kembali. Nampaknya menuju ke arah Brans ataupun ke arah Alpha. kalian clear juga sih tadi sekalian mundur. Tengahnya nggak hancur. Kali ini ya Imas nggak bisa kuasain delivery juga. Jadi dia mid lane to red. Dimana sangat mahal harganya dan kayaknya mereka mau banget dapetin mid lane biar mereka dapetin Dali atau Silver. Dia pengen makan purple-nya. Karena ketika alter mid lane-nya ini udah dihabisin dari tim Liquid. Power purple yang untuk dijaga performance dari tim Liquid ini akan berkurang, Profesor. Ya, ditambah lagi Moskov ya, dia bisa main dari samping. Jadi itu yang akan mengancam tentunya untuk dari tim Liquid ID. Dimana mereka memang punya keuntungan di early game, tapi sekarang keadaan mulai perlahan menuju ke EVOS Glory. Aku sih bisa bilang kali ini targeting Fabian kalau sekali lagi dia fokusnya mencoba lagi habiskan energinya di dalam event yang besar seperti kayak Piltor nanti mungkin chance EVOS Glory kembali ke karir besar kali ini. Ini nggak ada damage loh dengan Apple. Tadi udah bukan official dikit lagi jadi atau mungkin udah jadi sekarang. Karena memang damage tadi semua itu nggak ada terhappy. Yes, iya, Iron City itu target yang bisa dikill loh oleh Lancelot. Setuju, karena kita tahu sendiri dengan pattern execution dan tidak memerlukan Warcry. Damage-nya meningkat lagi tuh. Apalagi dari pasifnya Lancelot, setiap kali dash akan menambahkan 0,5% lagi damage yang diberikan Annabelle hampir dapatkan level 15. Makin lebih percaya diri untuk mengadu battle retribution di area Lord yang tentunya akan menjadi sebuah kendala. Kalau ada pick off yang terjadi di top lane, Oke, tapi lihat ada pick off terjadi di depan sana. Memasang dengan Rosso Brans, mereka kembali dikeluarkan. Coba dipaksa dan mundur kembali. Hilang kembali Fabian sekali. Ada Brans karena Thornhill. Fluffy akan coba dilepaskan. Dihindarkan begitu saja karena mereka kalau fokus ke Fluffy lagi, mereka akan mendapatkan kesalahan sama dan berpuluh sekali. Mereka lupakan Fluffy, lihat. Mereka biarkan Fluffy disingkir karena Fluffy tidak akan di follow up. Mereka punya vision kan di atas tadi atau memang pengen di-move aja dengan Godzilla ya? Mereka move sih, karena tadi sempat show juga sebelumnya. sempat show, sempat untuk lakukan clear dari bagian top lane karena mereka kayaknya pede banget. Ketika emang Moskovnya gak bakal join team fight, mereka prediksi gerakan tersebut agar Moskovnya pasti stay di lane jauh, tapi gak cuma Moskov, ternyata ada Dreams di sana. Ini yang ternyata ikut jadi korban. Penunggang terbaru dari tim Liquid. Ternyata keagresivan mereka berhasil meredam EVOS untuk di menit yang ke-12. Wah, ini 2000 gold bro, udah 3000 gold. Bahkan midnya hancur duluan, rivernya sekarang dikuasai sama tim Liquid ID. Tapi jangan lupa, untuk aggro defender, Moskov itu enak banget buat nge-clear loh. Selama aman ya, selama aman. Ya, ada Sus juga kan jatuhnya di sini yang bakal menutup bagaimana jalan dari Aaron Shiki. Kecuali kalau memang nanti Masalahnya apa? ya, cukup ada teknik spawnnya. Bisa langsung dihancurkan karena kebetulan juga pakai blowing execution. Sekarang dengan ada antivirus makin lebih kuat lagi Roscoe Meteora yang terbentuknya dari Fabian. Respect magic dan physical goalnya bersama. No way. Kali ini para profesional dari EVOS mereka harus benar-benar berkumpul. Mereka harus tahu gimana caranya
dari backline mereka nggak dimakan sembarangan. Dan dari tadi ketika Fabian gagal untuk bermain di awal, dia akhirnya main jadi senjata terakhir untuk melepaskan tim Liquid memaksa tim fight Esports Glory. Dia pemainnya terakhir dia. Makanya, tapi pelan-pelan tetap ikut juga. Bahkan gua worry banget sama Brand yang bisa jadi target Tapi dia ke belakang sana, Arvel kan kena mampu dari bangsa satu poin kill. Memilih untuk mundur. What a play yang dilakukan Fabian. Egonya tidak dipaksakan. Karena dia dapatnya satu turret udah cukup dengan board yang tidak enak. Gak ada ego play dari Wah, ego Fabian. play-nya sih yang suka sekali di sana. Dia tahu dia langsung belok, dia masih punya energi yang cukup memang buat kejar, tapi mendingan buat mundur. Ya itu dia punya cat untuk tumbang. Kenapa udah punya pancer tadi? Tapi egonya yang berhasil dia tahan di sana. ini jangan di sini. Oke, iya. Kita semua lihat. Oke. Semua ke Fabian kok, tenang aja. Oke. Oh, what a play! Freestyle from Fabian. Pemasan terlebih dahulu. Ya kan? Itu bukan cuma sekedar line of down sekarang. Ini taman ayunan buat Fabian sebenarnya. Tapi kepedean yang kita sempat bilang tadi di awal sebelum game ini muncul, siapapun rookie yang naik ke atas MPL tanpa ada perasaan grogi, takut, tidak ada mental block, bisa dipastikan mereka akan bisa bersinar. Kalau gitu, Lin? Iya, seperti yang sudah bahkan seperti Anabel salah satunya. Anabel salah satunya, Dan betul. tidak melupakan bagaimana King Gugun yang mendapatkan rookie juga, title rookie di season lalu. Berangkat dari tim Liquid ID. Sekarang Fabian menunjukkan hal yang berbeda dan performanya nggak mau diambil buru-buru. Mereka tahu, mereka nanti Lord fight-nya itu bakal lebih hektik dibandingkan dengan performance dia sekarang. Tapi nanti pas ada Lord, dia selesai durasi dari buff-nya. Sekarang, Profesor KB, kita lihat, ini pasukan dari tim Liquid ini benar-benar mengerikan dan penetrasi ke arah backline targeting itu bagus banget. Kalkulasinya sih yang tadi. Ya mungkin Kalkulasinya lihat deh dari tadi. Dia tahu perhitungannya, dia tahu ada purple buff, nggak mau buru-buru untuk diambil. Dia tungguin Lord fight-nya, Lord Enhance-nya hadir baru. Oke, selesai Roscoe kedua, purple buff ready, fight. Fight itu dia dibuka sudah oleh seseorang Halit. Sentry membuat perpasukan dari tim Esports Glory kali ini akan coba masuk bebas karena Aran, Vision dan juga Widhi sudah terdeteksi. Tapi yang bisa diberikan Vision oleh para pasukan dari tim Esports adalah gimana sekarang dia akan coba dimakan. Kenapa ke depan sana? Para pasukan dari tim Esports Glory mereka coba untuk diusir mundur. Yang mau terburu-buru, mereka coba untuk memainkan seluruh sosial yang dari tim Esports Glory dari kemarin mereka ketika dibuka katanya mereka akan dimana besar. Fabian, target utama mereka menunjukkan utama perang. Tapi jatuh ke arah yang salah. Merupakan tim Liquid untuk menunjukkan dan tidak boleh tolong terburu-buru. Flavio dan poin kill yang sangat cukup bisa mereka dapatkan. Mereka tidak boleh memaksa lebih karena Fabian tadi jatuh ke arah yang salah. Jadi cukup. Dan Lord udah bisa menjadi pilihan utama mereka ketika udah ada tim 4 versus 5 ketika Esports memaksa melakukan kontes. Tapi itu banyak banget solusi keluar loh, kayak Fikir yang unggul semua Fikir dari pos, Flavio udah hilang dari Immortal, tadi perfect banget timing dari Aran, gebrek terus Dan tambah lagi dengan Lord yang hanya jadi umpan. Mirip banget sama game yang pertama. Tim Liquid ID memanfaatkan objektif bukan untuk diambil, tapi untuk umpan. Jangan nggak boleh lagi dia untuk buka. Dia butuh bahan perbadan dan boleh dia profesor. Iya, udah kita sempat sounding. Kita lihat kalau misalkan Bransi ini bakal menuju Will of Nature, jadi belum sempat pun untuk nge-build langsung ke arah dari Maleficor. Emang akan bisa menghindari physical damage, tapi tidak dengan bagaimana pantulan dari Blade Armor. Marvel sudah didapatkan kali ini. Dia akan coba untuk mendorong ke dalam 3 lane secara bersamaan. Membuat tim Esports Glory mereka kesulitan untuk melakukan defensif karena high ground mid lane mereka bukan yang clear dengan sangat cepat. Yes, Gil. Ini dia center yang paling mengerikan untuk mendapatkan dari Heavy Ball. Kuat yang menjaga setelah Flavi. Tapi dia bisa melakukan sebelah sana. Tapi lihat poin yang pada Anabel. Dia hanya mencoba untuk mendapati. Bukan untuk mendapatkan poin kill. Hanya menggerutak Anabel untuk tidak maju ke depan melakukan cover terhadap Flavi. Tapi Lordnya bisa di-clear nih, dan berempat member dari Impos mampukah mereka melakukan defense karena didobrak oleh Jadi Jamaica. kalau kami Sheffield mau dapat satu poin kill, siapapun yang akan coba di center sama dia, tapi nampaknya Oakland jadi gelandang utama. Terpaksa sekarang di Esports Glory, mereka kehilangan satu member yang menentukan takdir mereka. Karena wave mendorong juga di hadapan wave. Dan tim Liquid ngasih nafas Esports, ini sebuah pertanda. Esports bisa balikin keadaan. Wah, atau jangan-jangan tim Liquid hanya memang membiarkan EVOS melakukan clear terlebih dahulu biar mereka keluar nantinya ke area laut karena kebetulan kalau mereka mau setup win ini dengan flicker. Dan PPI sedangkan Fabi yang statement dan paksa target utama menunjukkan seorang Arvel. Yang gagal tapi nampaknya Trace terpecah mortality. Masih coba untuk bertahan. Target utama Arvel. Mereka ketemu mereka di Arvel. Mereka tidak memiliki Arvel kali ini.
Itu unexpected moment dari Anapel. Karena dia gak nyangka damage dari seorang Suchin dan juga Iron Shiki sebesar itu. Selesai dengan dropping juga, shield effect dari Iron Shiki akan sangat-sangat masif. Jadi itu dia pertanyaannya, apakah ini sengaja untuk tidak di-clear cepat? Ya. Atau tidak mendorong bersama dengan Lord? Karena memang tim Liquid ID memaksa Invasor keluar dari kandang mereka. Bisa jadi. Oke, tapi temponya akan sedikit diturunin. Sepertinya, kalau lihat dari zona yang dijaga sama tim Liquid ID mereka, mungkin nggak bisa main dulu juga. Karena ya paling lagi mereka harus impact dengan adanya ya gerakan-gerakan dari Force Lagi bermain dengan Cable seolah membuka kalau misalkan ayo keluar Reverse Glory dan masuk ke area River, dan itu kayak jadi daging gitu loh untuk sang Carnivora, tapi itu udah jebakan sebenarnya. Iya, satu kali tadi tim fight terjadi di sana. Abis itu Force banget terus namanya. Ya, nggak Jangan boleh. kita janji ya, bahaya. Jebakan band, jebakan kuda bro. Jebakan kuda yang sekarang kali ini tinggal pilih EVOS akan coba dihantam dengan Lord atau bahkan EVOS keluar dari kandangnya untuk melakukan game league terhadap tim fight yang lebih dari tim league. Sudah, opsinya itu. Living dari Anapel akan jawaban juga karena lini depannya Aran itu strong banget, dan ditambah lagi dengan ada World Evo. Lagi-lagi ini pertanyaan yang sama, tim Liquid ID apakah akan menggunakan ini sebagai umpan? Mereka akan melepaskannya dan langsung tim fight. Oke, mereka akan coba tim fight di depan sana. Flavin jadi bilang utama damage langsung memecahkan Immortality. Flavin dapat mencapai kill langsung saja. Cepat damage, sekarang Starfield. Ketika adanya Aram menjadi bahan Flav, Lago, nowhere to run. Anapel mencoba untuk membalaskan semua damage yang diberikan, tapi lihat shieldnya. Berhasil datang, Brush is coming. Tapi nampaknya Brush ketika datang dan langsung mundur dari damage yang gak bisa dibendung. Terlalu mendapatkan Brush, tergelap itu saja. Tanpa ada Brush, tanpa ada jawaban. EVOS berada di ujung tanduk dari kekalahan mereka. Oh, kehilangan dua member kali sang macan putih harus bertahan dengan serangan dari 5 member yang Liquid ID, bahkan mereka mungkin bisa setup Lord secara free. Ya, tapi jangan lupakan ada Anapel dengan satu retribution. Kalau misalkan tepat, itu akan menjadi malapetaka. Tapi untungnya Anapel memilih mundur 3 melawan 5 bukan angka yang memungkinkan EVOS Glory mendapatkan Lord ini secara gratis. Tim Liquid ID lah yang mendapatkan Lord ini secara gratis. Iron Shiki akan nge-lead Lordnya dari side lane, dan tim Liquid ID tinggal menyelesaikan mid lane turret untuk bisa mendobrak 3 lini dari EVOS Glory. Oke, mampukah sang macan putih kali ini? Mereka sudah lengkap berlima, tapi Lord yang sudah evolve ini bukan Lord yang gampang untuk di-clear. High ground di defender mereka memang masih ada Minim, Tapi minim banget. tapi minim. Ya, Tapi minim banget. sekali. Ya untuk clear ya. Kalau kita ngomongin soal power dari clearnya, karena ini Lordnya udah kuat banget, tapi ini evolve Lord. Selain minim, mereka nggak punya skill SG mekanisme yang Flicker yang dimiliki dari sosok tim EVOS Glory. Mereka udah mengeluarkan Flicker sebelumnya. Ya, sisa Fluffy di sini. Sisa Flavi yang mencoba untuk melakukan team fight dan bahkan initiate di depan sana. Lalu dengan PV melihat sama dengan sosok pelajar yang utama dengan serangan. Anapel berhasil menghindari itu saja dengan terakhir dengan Lord Point. Membuat sosok dari sosok ini tidak mendapatkan apapun. Ketika mereka memasang tim di depan sana, mulai bermain dari zona Arsiki. Tapi ya sekarang menggunakan base-nya, dia udah menjadi terjadi. Tapi mobil berhasil diselesaikan. Tanpa ada jawaban dari tim Point untuk bisa mendapatkan sedikit pun menyongkel base dari tim EVOS. masih bisa bertahan bahkan dari bos. Gempuran yang tidak henti-henti dari tim Liquid seakan tidak bisa menjebol, tidak bisa mendobrak pertahanan dari macan putih. Wow, itu tadi semua berawal dari Tonrosnya Anapel. Dia menghindari Cutthroat. Jadi pada tim Alfian itu penting Itu banget, paling mahal. karena dia nggak langsung tumbang, nggak langsung pecah immortality-nya juga. Dan sekarang Bran sudah memiliki Bahan Victor 6 item lengkap, ditambah dengan Wind of Nature dan juga Rose Gold Meteor. Wow. Ini akan membuat seharusnya Bran sangat memiliki power spike di late game kali ini. Ini momennya untuk Moskov. Dan tim Liquid mereka memberikan lagi kembali nafas untuk tim EVOS bisa balikin keadaan. Kembali lagi targeting mereka sudah harus lupakan Anapel. Sekalipun Anapel punya power yang sangat kuat, ini udah late game. Bukan Anapel yang berjaya, tapi Moskov Branch yang berjaya. Iya, Jangan lupa ya, jangan lupa dengan EVOS yang dengan defensif mereka itu kuat banget. Bahkan di playoff kemarin defensif mereka lah yang bisa bawa mereka ke MSC. Iya. Tapi lagi-lagi mereka stay di jungle, yang tentunya ini membuat Magic Sentry akan menjadi sebuah keuntungan bagi EVOS Glory.
belum ada gerakan mana bersembunyi di rumput sebelah kanan atau kiri rumput Iqbal. Jadi ini dia Sentry yang dibuka langsung mereka udah ketahuan semuanya karena memang kebetulan mereka ada di area jungle bukan di area luar dari lane-nya, sehingga ini yang akan mulai dipertanyakan tim Liquid ID. Mereka mau split push kah atau mau memanfaatkan peluangnya kembali untuk menjadi bait seperti dua war sebelumnya? Karena kayak gue ngerasa split push ya dari tim Liquid ID. Dan sini bisa jawab tuh. Fabian memang berhasil di lane jauh itu agak bahaya. wah Fabian udah kelar sih. Iya. Ya kan Windows Center udah jadi. Udah jadi. Malah yang kedua juga udah jadi. Kayak defensifnya dari Brazil lebih oke gitu daripada serangannya Anabel dari Fabian. Bukan lanjut tapi lifestyle juga tinggi ya. Wah, Mahal tuh. Masalah ya. Oke, lifestyle juga cukup tinggi harusnya. Dan Aran masih menjadi body block dan sekalipun Aran yang akan coba digoncengin oleh sama Papi kalau menjadi sebuah jawaban. Artinya vengeance sih soalnya. Jadi ketika vengeance dan Golden Pathway-nya barengan dibukanya itu bakal chaotic banget untuk EVOS Glory ketika mereka ternyata mau mengganya Arannya. Oke, Aran bukan target yang tepat, mereka harus masuk enemy ke belakang. Dan mereka, Aaron Shiki, dia tahu kalau misalkan shield adalah jawabannya. Tambah lagi dengan adanya Bloodmix yang shieldnya itu belum sama dash. hati loh. Di menit segini Lord gak bisa di all in yang gimana-gimana. Iya, Bisa iya. cepat banget. Apalagi Subang itu udah lama banget dan Fluffy. Oke, Fluffy yang akan coba paksa tim pada pasar dan mencoba untuk menunggangi soal Yell. Tapi nampaknya dipaksa dijauhkan. Tim pada berpisah. Walaupun merasa ada mendatang, ini akan berbahaya setelah berhasil paksa dan berhasil sekali. Aman, tapi lihat, Aaron Shiki, kalau pelanggan dan krisis mobil saja bermasukkan dari tim Impos. Mereka sedang berdalam singkat, tapi wait, run, takkan demo this time. Aran dan kawan-kawan, dalam lead, bermasukkan dari tim Liquid, mencoba melakukan izin, dan Fluffy tertinggal seorang diri. Wah, menyelamatkan. Beat is coming. Lihat, ketika beatnya dibuka, beatnya datang dimakan Impos ternyata daging yang enak dimakan sang macan itu beracun. Wow, Carnivora yang terjebak sepertinya dengan daging yang begitu mematikan dari tim Liquid ID. Aaron Shiki nge-buying time, beli Immortal, beli Winter. Dan bahkan Anabel kali ini gagal untuk bertahan selalu banyak sokir keluar dan hilang. Ini bencana. Impos kehilangan power retribution. Brans berada di pasar tapi Brans kalau masuk kembali saja. Brans harus hilang dan Brans gak boleh hilang karena dia satu-satunya bisa ke-deliver damage Professor dan Lim. Posisi kedua. Lihat, sisa dua. Fabian is coming. The power retribution akan dibuka oleh seorang Fabian ketika nanti saat waktunya sudah tepat. Dan Fabian kali ini akan coba masuk kembali. Menunjukkan belakang. Arah ditumbang. Dan retribution di stop point dari Fabian. Wow, kami berhasil menembak Yeskiel. Oke, maka dipaksa. Win di rumah sana Brans. Gagal didapatkan satu untuk terjadi. Sama nomor 5 series. Win di Wild Lake and outpoint. Tapi lihat. Kali ini para pasukan dari sini bos. Mereka mencoba mendapatkan satu Brans. Freestyle udah bukan jawaban sih tadi harusnya. itu kayaknya miscalculation juga karena dia tahu bahwa Brans masih ada Immortal ini. Dan sekarang keadaan berbalik, Lordnya ditahan di area mid lane. Dan ini bisa menjadi momentum untuk teman-teman dari EVOS Glory. Iya, dia bisa balikin keadaan. Tapi respon time-nya masih lumayan lama loh, ya 30 second untuk yang paling cepat. Iya. Dari arah ini mid-nya mungkin bisa didorong dan bisa jadi masalah yang cukup serius untuk tim Liquid. Mereka, aku udah bilang, mereka terlalu banyak memberikan nafas untuk Impos. Impos memang dari tadi sulit banget untuk bernafas, sulit untuk bangkit. Tapi targeting mereka ketika udah mulai lupa arah targetnya kemana, mereka bahkan membuat Impos bangkit sang macan. Kali ini, taringnya udah mulai tajam dan berat dengan kesempatan immortality yang dimiliki. Wow, secepat itu mereka membalikan keadaan. Mereka masih memaksa karena Windy masih lama untuk kembali lagi ke Lamdown. Yes, tapi cukup sampai di depan. Tapi cukup sampai di depan situ. Karena pasukan dari tim Liquid sudah kembali lagi ke Lamdown. Dan kembali lagi Profesor dan juga Lim Gocul. Kalau mereka masih coba untuk tidak menargetkan target yang penting, kalau mereka coba untuk memakan Fluffy ataupun Anabel sebagai ujung tombak target mereka, mungkin jawaban untuk bisa comeback ini sudah ada di depan mata untuk itu. Makanya tadi Anabel berani banget, dia ngebuka sendirian, dia ngebeli waktu, ngasih vision untuk teman-temannya. Tapi Cloudpun sih, itu gara-gara Cloudpun semuanya bisa terjadi. Cloudpun di samping dari Lordnya, seolah-olah menjadi penjaga dari Lord tersebut. Yes, dan ketika Lord tumbang itu akan menjadi cerita yang berbeda. Windy juga tadi sempat mengeluarkan flickernya, jadi ada sedikit miss yang terjadi dari Yeskiel dan juga Windy.
sehingga Bransnya masih mampu untuk survive sendirian tadi bagian top lane. Kembali lagi Brans menjadi tulang punggung keluarga Force Glory. Brans ini adalah satu-satunya taring tertajam yang bisa menggigit tim Liquid, satu-satunya. Kalau Brans juga bahkan ya, kalau misalnya Brans ditukar satu aja dengan 2 poin kill, mungkin Aran atau mungkin bisa dari tim EVOS sih. Pelan-pelan didorong dari tim kanan. Karena di match bukan cuma dari Brans, sebenarnya ada Cloud juga. Dan tadi sebenarnya diam-diam kan masih dominator pas banget timing loh. Dia kesulitan bro, iya kan? Jadi seperti game sebelumnya di mana Harden kena lagi damage dari dominator. Dan ya, flicker dari Dream ini mungkin bisa menjadi satu-satunya inisiator yang harus diwaspadai juga oleh tim Liquid selama masih ada flicker dan pressure-nya pasti juga. Ya, Winter Crown lagi dari Yesgiel. Malah ternyata menurutku ya, itemnya udah tepat loh. Ketika dia memilih Wishing Lantern. Karena dia tahu sebenarnya hampir keseluruhan member dari EVOS Glory ini adalah hero-hero dengan HP pool yang sangat bawah sekali. Dan dia bisa memanfaatkan untuk Wishing Lantern tersebut ketika ingin dia bawakan, apalagi berhadapan sama Glue dan Edith. Ini mental EVOS Glory yang tidak bisa dikirim, mental yang sangat kuat sih dia. Mental yang udah jadi sih emang beda ya, lihat. Gak peduli mau kehilangan berapapun, 22 kill berbanding 7, gak ada urusan, gak ada masalah, ganyang. Bahkan kayak ini banget loh, nggak ada desaret atau apapun, aman aja. 4 lawan 5 siap, Gak ada urusan. iya. Bahkan kita lagi 2 lawan 5 bos, bukan 4 lawan 5 lagi. Iya. Itu bareng sama Lord boleh dihitung 3 sebenarnya. Iya, lagi-lagi Cloud1 yang memaksimalkan momentum tersebut, tapi mereka perlu momentum itu lagi. Gak bisa dilepasin momentumnya. Karena tim Liquid ID masih memberikan pressure juga di bagian top lane. Wave minion akan selalu berjalan. Gimana kalau skenario ini ganti sih? Oke, gimana? 3-2 ambil Fanny Chow-nya, split push. Fanny dan Chow split push, tapi apakah itu tidak terlalu beresiko karena ada Immortal rata-rata? Mati lagi yang target. Lagi yang ditarget termasukkan dari tim EVOS. Ya, duel trigger mengarahkan yang salah. Winnie play ke power defensive, tapi Sony nggak tercari. Iron Seeker sudah kembali, dia bisa serang. Annabelle terlalu besar. Annabelle akan coba dipaksa oleh seorang Yesgiel. Di depan sana dia terlalu besar, tapi Annabelle karena jalan untuk pulang, dia akan kembali. Immortal tidak pecah, dan Mafia kali ini is coming. Tidak membuka seorang Annabelle, nampaknya Annabelle still survive in the bottom lane. Wow, keunggulan jumlah kali ini dipegang oleh EVOS Glory. Mereka masih berlima 50 second untuk respon time. Aaron Siki membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi jangan lupakan top lane ini terus di pressure sama Fabian. Wow, ini momentum buat EVOS Glory. Mereka udah unggul secara gold. Yes. Dan juga momentum hero late game Blade of Despair, Fabian. Sepertinya membutuhkan damage yang lebih banyak lagi. Dan setelah menyelesaikan ini Brans. Oke, target utama tapi nampaknya Fabian gak boleh tumbang. Kegeseran hampir saja. So close. Hampir saja. Tapi Widi udah standby di sana Profesor ternyata. Untuk memberikan cover, tapi Annabelle tidak akan membiarkan waktu yang terbuang sia-sia. Fokus menuju ke Lord, biar bottom lane. Tapi terlalu sakit. Annabelle harus treatment yang bisa diberikan. Coba untuk menunggangi seorang Yesgiel bukan menjadi sebuah jawaban. Karena Fabian, target utamanya menuju ke arah Brans. Tertangkap Fabian. Shutdown. The power of retribution. Fabian terlalu greedy. Memaksa mendapatkan poin kill hingga EVOS mendapatkan Lordnya. Oh my god, bahkan sang macan putih kali ini memegang momentumnya. 60 second yang dibutuhkan oleh Fabian dengan bermodalkan Lord yang sudah evolve. Bahkan sang macan putih siap mendobrak pertahanan dari Liquid. Seven Deadly Sin yang mengerikan. Greedy dilakukan oleh Fabian di area mid lane. Movement yang membuat dia memang unggul di early game, tapi tidak untuk late game-nya. Moskov dari Brans sekarang pegang kendali dan Lord Evolve. Ini akan menjadi daya dobrak bagi sang macan putih. Inilah MPL, ketika game pertama kamu menang, mental kamu naik. Ternyata di game kedua melakukan kesalahan, mental kamu hancur dengan sendirinya. Roller coaster terjadi di game kedua kali ini. 20 second lagi untuk Fabian. Bahkan Fabian ketika spawn pun dia nggak punya purple buff. Tapi kalau dia bisa bermainkan dengan metode karet, itu bisa menjadi sebuah jawaban. Seperti dalam top lane, Vesper menjadi gelar utama oleh permasalahan dari tim EVOS. Karena mereka mendorong secara 3 lane yang berbeda. Dengan berhasil mengisi jawaban, tidak ada jawaban permasalahan dari tim Liquid. Mereka akan coba mengejar Frans. Dengan force line dikeluarkan. Target pun juga harus belakang. Win damage-nya 2 teknik gagal. Karena permasalahan tim EVOS, mereka berhasil dengan goal damage dengan maksimal. Dan akhirnya, Fabian is coming. Kata telah dikeluarkan. Fokus ke Frans. Iron Shield. Epic comeback from EVOS Glory.